Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya, serta materi multimedia interaktif di pertemuan keempat pada hari ini. Ya, saya harap semuanya telah mengerjakan tugas yang pertama ya yang ada pada pertemuan ketiga ya. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan memperkenalkan ya sebuah aplikasi desain grafis ya yang menurut kami pribadi cukup mudah untuk digunakan bagi pemula dan cukup lengkap tools-tools yang dimiliki ya untuk membuat desain baik itu poster apa icon atau sejenisnya. Ya, nama aplikasinya adalah uh, Pixel Lab ya, seperti yang Anda lihat di slide saya ini. Oke, ya kita lihat yang pertama apa itu Pixel Lab. Nah, Pixel Lab ini adalah sebuah aplikasi untuk mengedit foto dan teks yang sifatnya sederhana ya, karena masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang lebih kompleks fitur dan kemampuannya ya dalam melakukan pengeditan. Nah, untuk Pixel Lab ini memang hanya digunakan untuk editing-editing yang sifatnya simple saja ya. Nah, fokusnya kemana? Fokusnya untuk editing foto dan teks serta vektor dan logo ya. Jadi ini bisa digunakan untuk editing tersebut. Ya, berdasarkan penelusuran kami, Pixel Lab ini untuk saat ini itu hanya tersedia pada platform Android saja. Ya, jadi pengguna Android ini bisa langsung mendownload di Play Store. Ya, Anda tinggal masukkan di pencarian Pixel Lab, ya maka akan muncul Pixel Lab-nya ya, aplikasi Pixel Lab-nya Anda tinggal download. Ya, pengembangnya adalah Imagine Studio, ya. Nanti bisa Anda lihat juga lebih detail di properti pada Play Store-nya. Ya, kita lanjut. Nah, eh, di Play Store ya akan diperlihatkan nantinya bahwa aplikasi ini sudah cukup banyak yang menggunakan ya, itu sudah lebih dari 5 juta kali dan ratingnya cukup bagus ya, yaitu 4,4 dari skala 5. Ya, dari skala 5 aplikasi ini mendapatkan rating 4,4. Nah, cukup disayangkan ya karena aplikasi ini terakhir diperbaharui itu cukup lama ya, pada 22 Oktober tahun 2020 ya. Jadi kurang lebih sudah hampir 1 tahun lebih ini tidak ada pengembangan dari aplikasi tersebut ya. Terakhir ini versinya adalah versi 1.9.9. Ya, saya yakin nantinya ketika misalnya ada pembaharuan, ya pembaharuan dari aplikasi ini, ya pasti sudah menyentuh di versi 2.0, 2.0.1 mungkin ya. Nah, karena bagi kami pribadi ya yang sudah lama bergelut di desain ya, cukup banyak fitur-fitur yang bisa diekspor lebih lebih jauh lagi ya, bisa dikembangkan lebih jauh lagi yang ada pada Pixel Lab ya. Dan juga mungkin bisa ditambahkan beberapa fitur tambahan lagi ya supaya Pixel Lab ini semakin kompleks fitur yang dimilikinya. Ya, kenapa? Karena ukuran dari file ini juga masih cukup kecil ya, masih cukup kecil untuk dikatakan sebagai sebuah aplikasi desain grafis. Ya, ukurannya cuma 26 megabyte ya, 26 megabyte. Jadi cukup kecil ya sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk desain grafis ya. Makanya kami pribadi berharap jika nanti ada pembaharuan yang lebih baru lagi, maka fitur-fitur yang ada pada aplikasi Pixel Lab ini bisa ditingkatkan lebih lebih baik lagi. Oke. Nah, ini adalah eh, tampilan awal ya dari aplikasi Pixel Lab ini pada smartphone kita Android. Oh ya, perlu saya sampaikan ya, kenapa kita menggunakan Android.
untuk desain grafis. Ya, yang pertama dengan pertimbangan bahwa ya peserta dalam materi multimedia interaktif ini asumsinya adalah orang yang baru atau orang yang belum pernah melakukan aktivitas desain grafis sebelumnya. Ya, jadi di sini kita menggunakan aplikasi yang sederhana saja dulu dan berbasis Android. Ya, karena ya sepengetahuan kami semua semua pasti memiliki smartphone ya, semua pasti memiliki smartphone, apakah itu Android atau kalaupun misalnya tidak memiliki Android ya menggunakan iPhone misalnya ya pasti memiliki HP cadangan yang berbasis Android. Ya, jadi atas pertimbangan itulah kami mencoba menggunakan aplikasi Pixel Lab ini sebagai pengantar untuk mengenal dasar-dasar dari desain grafis. Ya, terus pertimbangan berikutnya ya tampilannya itu cukup sederhana dan simpel. Ya, tampilan dari aplikasi ini cukup sederhana dan simpel, tidak seperti aplikasi-aplikasi yang berbasis PC yang cukup kompleks tools-toolsnya ya dan cukup kompleks fitur-fiturnya. Nah, bagi seorang pemula mungkin nantinya akan bingung dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang kompleks. Jadi olehnya itu kita mengawali dengan menggunakan aplikasi yang sederhana terlebih dahulu. Ya, sehingga diharapkan dengan aplikasi ini itu memudahkan para peserta untuk menggunakan aplikasi ini. Ya, dan fungsi-fungsinya tools-toolsnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menguasainya. Karena dilengkapi dengan icon-icon ya, icon-icon dari setiap tombol tersebut mewakili dari fungsi apa yang bisa dilakukan dari icon tersebut ya. Nah, nanti kita akan lihat langsung ya, kita akan perlihatkan langsung seperti apa tools-toolsnya yang ada pada aplikasi Pixel Lab. Nah, untuk tampilan Pixel Lab ini bisa bentuknya portrait seperti ini yang Anda lihat sekarang, dan bisa juga bentuknya landscape seperti ini. Ya, jadi bisa portrait digunakan ya seperti ini. Maka tools-toolsnya ada di bagian bawah ya, ada di bagian bawah sini tools-toolsnya. Jika dia landscape seperti ini ada di bagian bawah kanan seperti ini. Ya, ini adalah tempat Anda nanti mendesain. Ya, ini tempat mendesain, ini tools-tools yang digunakan, dan ini untuk landscape-nya, tools-toolsnya ada di bawah kanan dan di bagian atas. Ya, nanti diharapkan dengan aplikasi Pixel Lab ini ya peserta materi multimedia interaktif itu bisa melakukan pengeditan foto, membuat gambar atau teks yang ya keren ya, terus membuat poster dan membuat spanduk yang artinya bolehlah dipajang gitu ya, meskipun ini dibuatnya dengan menggunakan smartphone. Oke. Ya. Nah, saya langsung masuk di praktek ya. Ini slide-nya sudah habis, saya langsung masuk di prakteknya. Ya, saya langsung masuk di prakteknya. Ya. Oke, di sini saya telah membuka aplikasi Pixel Lab ya dengan menggunakan emulator di laptop saya. Oke, kita full screen kan ya. Oke, ini dia. Ya, tampilannya jika Anda menggunakan Android pasti akan sama ya, seperti ini. Ini di bagian bawah adalah menu-menunya ya, di bagian atas ini menu tambahannya. Ya, di sini yang pertama disimbolkan dengan 3 lingkaran ini adalah template yang telah disiapkan oleh Pixel Lab ya. Template yang sudah disiapkan yang bisa kita gunakan langsung ya. Misalnya seperti ini, saya klik 2 kali ya, ini saya klik 1 kali maka langsung masuk, dan ini teks-teksnya ini bisa kita langsung ubah ya. Nah, jika kita tinggal klik 2 kali ya, maka kita bisa langsung mengedit teks dari kalimat ini ya. Misalnya multimedia interaktif ya. Oke,
Nah, maka dia sudah tersusun seperti ini ya. Kita tinggal atur ya. Ini gambarnya juga sudah include ya. Ini ya, ini juga bisa kita ganti ya. Misalnya Dipa 2022. Oke. Ya. Nah, inilah balik. Ya, inilah contoh ya dari aplikasi Pixel Lab ya. Dengan mudah kita langsung membuat sebuah ya poster sederhana seperti ini ya. Dengan menggunakan template ya. Jadi template-nya cukup banyak ya, adik-adik bisa peserta ini bisa langsung gunakan ya seperti ini misalnya. Nah, ini ada konfirmasi apakah project yang kita buat tadi mau di save atau tidak ya. Kita cancel saja ya. Kita oke saja ya sehingga muncul seperti ini. Ya, jadi ini template baru yang bisa kita edit nih teksnya ya. Ya, multimedia interaktif ya. Oke, ini dia nih. Nah ini untuk icon yang pertama ya, 3 lingkaran ini ya tentang tema yang ada di sini. Ya. Berikutnya huruf A, icon huruf A ini yang berhubungan dengan teks, yang berkaitan dengan teks. Ya, jadi anggaplah sekarang saya tidak memilih objek apapun di bagian ini, bagian editing ini, saya memilih A, maka hanya ini saja menunya dari A ini. Jadi menunya hanya menambahkan teks atau menambahkan quotes. Ya. Tapi ketika saya memilih objek huruf di sini, dia di bagian editing ini, maka ini akan berubah. Menu A ini akan berubah isinya. Ya, seperti ini. Cukup banyak. Jadi semua yang berkaitan dengan editing teks ada di dalam huruf A ini. Oke, saya ulang. Jadi kalau kita tidak memilih apa-apa, maka huruf A ini hanya memberikan dua pilihan menu, tambah teks atau tambah quotes. Namun ketika kita memilih hurufnya, maka dia akan menambahkan semua tools-tools untuk melakukan editing. Ya, contoh misalnya curve ya, ini sudah diperlihatkan gambarnya dengan lengkungan seperti ini, berarti kita bisa membuat teks ini melengkung ya. Coba kita buka ya. Ini saya batal dulu, saya ulang ya. Coba kita klik ini ya, kita buka, terus kita tinggal geser ke kanan ya, geser ke kiri untuk lengkungan kebalikannya dan seterusnya ya, hal seperti ini. Oke, setelah itu tinggal klik tanda centang. Nah, maka jadilah seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau ubah ukuran fontnya ya. Ukuran fontnya ini ada huruf size, ini ada huruf T kecil dan T besar ya, size. Ini bisa kita kecilkan hurufnya nih. Nih, ya. Oke, enggaklah 51 ya. Oke, ini ya untuk mode portrait, landscape seperti ini, tombol minus tidak ada ya. Jadi kita mending tarik ke bawah, terus tambah klik satu kali ya. Oke, pas 50 ya. Nah, untuk membuat posisi teks ini menjadi tengah dari ruang kerja kita, kanvas kerja kita ini, maka ya Pixel Lab juga menyediakan ya, ini dia relative position. Ya, jadi klik teksnya dulu, terus cari relative position. Nah, di sini icon-icon ini sudah memberikan gambaran fungsinya apa ya. Kita mau geser ke paling kiri ini, kita mau geser ke paling kanan ini, kita mau geser ke tengah-tengah, atau paling atas, paling bawah, atau ke tengah-tengah juga. Nah, gitu. Ya. Jadi sudah diberikan fasilitas ya. Oke. Ya, ini cukup banyak ya. Anda silahkan membuka nanti ya, melihat fungsi-fungsinya apa saja dari tools-tools yang ada pada Pixel Lab ini. Ya, yang menarik juga ini ada sebuah 3D rotate ya, kita bisa melakukan rotasi 3 dimensi seperti ini. Ya, dibaringkan ya. Jadi bukan cuma sekedar dirotasi tapi ya rotasinya 3D seperti ini. Ya. Oke, mungkin lebih kelihatan kalau kita menggunakan 3 dimensinya juga ya.
Nah, kita aktifkan 3 dimensinya, kita kurangi mungkin depth-nya ya, kedalamannya kita kurangi. Iya. Warnanya juga ini banyak ya pilihannya di bawah ya. Ini tinggal Anda lihat sendiri. Ya, kalau equal ya perspektif saja. Kegelapannya stroke-nya kita hilangkan saja garisnya ya. Ini ya ini bisa dirotasi lagi ya. Bisa dinormalkan lagi sepertinya nih. Oke. Oke. Apalagi ya. Ini bisa diedit ya. Silahkan tinggal lakukan pengeditan ya. Ini pencahayaannya dari sudut mana? Cahayanya dari mana? Ya. Kalau sudah tinggal tekan centang ya, jadi objek kita seperti ini. Ya, ini cukup banyak ya. Anda bisa lakukan ya, tinggal lihat juga icon-iconnya fungsinya apa. Itu untuk huruf A. Ya. Berikutnya, di samping huruf A ada segi 6 seperti ini. Ya, kalau kita tidak memilih objek di sini, maka menunya hanya ini saja nih. Ya, menambahkan stiker, mengimpor, memasukkan dari luar, menggambar langsung draw, terus memasukkan shape. Ya, di sini shape-nya ada macam bentuk. Membuat shape menggunakan tools Bezier. Ya, ini Bezier ini seperti membuat atau menggambar langsung lengkungan-lengkungannya atau memasukkan arah panah. Ya, saya ambil contoh ya, kita memasukkan sebuah objek shape ya. Nah, di sini akan otomatis defaultnya adalah bentuknya persegi. Ya, namun kita bisa ganti ya, ini cukup banyak shape-nya. Ya, misalnya kita masukkan shape apa ya, bintang seperti ini. Di sini bisa kita atur transparansinya ya, opacity itu transparansi. Terus warnanya kita mau color solid atau gradient. Ya, kalau color ini warnanya solid ya, ini misalnya ini, atau gradient ya, bisa hitam putih atau ini ya, atau ini ya. Ya. Misal ini ya. Oke, misal perpaduan antara kuning dan hijau, dan kita mau edit maka tinggal klik tanda panah ini. Nah, ya, makanya bisa kita edit nih, misalnya di sini. Oke, saya tambahkan lagi satu warna ya. Nah, oke, saya tambahkan ini warnanya merah. Ya, di tengah-tengah warna merah ya. Jadi ini perhatikan, ini ada 3 penanda ya, kuning, merah, biru. Ya, ini tinggal kita geser-geser nih ya perpaduannya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ya, silahkan dieksplor lagi lebih jauh ya tentang editing shape-nya ini ya. Nah, coba perhatikan ya, ketika saya memilih objek shape di sini, maka option-option atau pilihan-pilihan toolsnya juga bertambah ya. Di sini juga ada yang menarik, termasuk 3D shape ya. Jadi kita bisa membuat objek bintang ini menjadi 3D ya, seperti ini ya. Ini kurang kelihatan ya karena posisinya persis ya menghadap ke kita, jadi kita rotate sedikit ya. Kita rotate sedikit seperti ini dan seperti ini. Nah ya, ini nggak usah ya, ini harusnya 0 saja. Oke, nah kita rotate. Nah, nice ya, akhirnya seperti ini ya. Atau kita tambahkan lagi perspektifnya, ini juga bisa kita tarik-tarik ya, perspektifnya seperti ini misalnya ya. Kita enable dulu ya, seperti ini, terus centang. Nah, ini dia ya. Jadi seolah-olah bintangnya ini ya, seolah semakin ke sana semakin kecil. Oke. Nah, ini juga bisa kita tambahkan shadow ya, masih di menu ini. Kita tambahkan shadow bagian luarnya, kita enable ya. Warna shadownya bisa kita setting mau warna apa, kita tinggal geser ya. Nah, ini ya, misalnya ini warna cerah putih ini, terus kita bisa tambahkan radiusnya ya. Ini pergeserannya, ini juga pergeserannya. Nah, seperti ini. Oke ya.
Ya, ini untuk menu yang ketiga ya, tentang save. Menu berikutnya ada dua kotak berjejer, ini berkaitan dengan background ya, background dari kanvas kita. Ya, di sini bisa kita memasukkan background yang bentuknya warna solid color ya, misalnya sini saya masukkan warna ini ya, maka langsung berubah ya warna ini ya. Kalau kita mau cancel ini ya, atau kita bisa masukkan transparan, jadi tidak ada background sama sekali ya. Kita bisa undo ini, terus bisa kita ubah ukuran size dari image-nya nih. Nah, ini dia nih, standar default dari ukurannya itu 1280 dikali 1280. Nah, di sini juga sudah disiapkan beberapa aturan standar ya, misalnya untuk pembuatan profile picture, pembuatan banner dari YouTube channel ya, pembuatan thumbnail dan seterusnya ya. Namun kita bisa memasukkan sendiri ya, kita bisa memasukkan sendiri ukuran-ukuran berapa yang kita inginkan ya. Nanti kita akan buat satu video tersendiri ya mengenai pengaturan dari kanvas pixel lab-nya. Oke, terus ini bisa kita crop ya, kita mau mengambil bagian beberapa saja ya, ini tergantung dari ukuran size-nya. Terus kita bisa memasukkan gambar image yang sudah disiapkan ya, ini yang sudah disiapkan oleh Pixel Lab ya, misalnya ini ya, jadi ini sudah disiapkan oleh Pixel Lab ya, nah ini ya. Terus yang ini from gallery adalah image yang berasal dari galeri HP kita ya, karena di sini HP yang saya gunakan ini masih cukup sedikit ya, masih cukup sedikit image yang ada dalam Android ini ya, masih cukup sedikit. Atau bisa langsung kita ambil dari kamera ya. Nah, yang terakhir bagian bawah ini adalah gambar tongkat sihir ya, tongkat magic ya. Jadi ini adalah proses finishing. Jadi misalnya kita anggap desain kita telah selesai, maka di sini kita melakukan finishing untuk mempercantik, misalnya untuk memberikan efek-efek. Misalnya ya, efek vignette ini untuk memberikan efek gelap ya pada bagian sisinya. Ya, ini bisa juga seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini tinggal diatur ya. Tinggal memberikan efek pada sekelilingnya. Terus brightness-nya bisa kita tingkatkan kecerahannya ya. Begitu pula kontrasnya ya, ketajaman dari tiap warnanya ditingkatkan bisa. Hue-nya ya, warnanya kita bisa ubah mau menjadi warna apa ya, seperti ini warnanya bisa berubah ya. Dan yang terakhir saturasinya ya, kita lihat nih, wow ya, jadi backgroundnya tadi dari gelap menjadi berwarna. Semakin tinggi saturasinya, warnanya semakin tajam ya, seperti yang telah dijelaskan pada materi pewarnaan. Ya, saya rasa itu untuk pengenalan. Oh ya, untuk menyimpan pekerjaan kita, ini ada tombol save-nya ya. Di sini ada dua pilihan, save as sebagai project atau save as sebagai image. Ya, jika kita menyimpan sebagai project, maka kita bisa mengeditnya lagi kapanpun. Ya, misalnya ya, percobaan 1 ya. Nah, ini saya simpan sebagai project. Jadi kapan-kapan nantinya ini bisa kita buka kembali. Atau saya bisa save as sebagai image. Ya, maka di sini langsung akan disimpan di galeri kita sebagai sebuah gambar, sebuah foto. Nah, di sini ada pilihannya, mau tipenya ada dua, JPG atau PNG. Kualitasnya juga ada ya, mau ultra high, ada very high ya. Ada ultra ya. Jadi paling tinggi adalah ultra, otomatis nanti filenya juga cukup besar
Ya, saya pilih hike lah ya. Terus tinggal ya, saya pilih hike, tinggal save to gallery. Maka email kita akan disimpan di dalam galeri. Oke? Ya, untuk icon-icon yang lainnya nanti kita akan jelaskan kembali. Ya, kita akan jelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Ya, untuk pengantar dari materi multimedia interaktif ini ya, pengantar aplikasi Pixel Lab, saya rasa cukup. Ya, silakan lakukan improve. Ya, silakan mencoba-coba semua tools-tools yang ada dalam Pixel Lab-nya. Nah, jika ada yang kurang jelas dari toolsnya, dari fungsi dari toolsnya, boleh disampaikan melalui kolom diskusi yang ada pada web demia.undipa.ac.id. Ya, sampai ketemu di materi berikutnya. Ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.